Selamat datang di channel Audio Story Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode selanjutnya. Kisah kali ini menceritakan tentang perkemahan Sabtu Minggu yang dilakukan oleh siswa-siswi SMA Harapan Jaya. Namun ternyata perkemahan ini bukanlah perkemahan biasa. Apa yang akan terjadi pada siswa-siswi SMA itu? Tonton video ini sampai akhir. Sabtu pagi yang cerah membawa semangat bagi puluhan siswa SMA Harapan Jaya yang bersiap untuk kegiatan perkemahan Sabtu Minggu di hutan kaki Gunung Merbabu. Kegiatan ini merupakan bagian dari ekstrakurikuler pramuka dan menjadi pengalaman yang paling dinanti oleh para siswa. Beberapa dari mereka sibuk mengecek perlengkapan, ada yang memastikan tenda sudah terlipat rapi, dan ada pula yang tidak sabar ingin segera berangkat. Di antara mereka, Dika, Reza, Lala, dan Rina adalah sekelompok sahabat yang sudah lama menunggu kesempatan ini. Mereka berempat telah bersiap dengan penuh semangat, meskipun ada sedikit ketegangan di antara mereka setelah mendengar cerita mistis dari kakak kelas tentang perkemahan tersebut. Katanya, dulu di hutan itu ada desa yang hilang begitu saja. Penduduknya menghilang tanpa jejak, ujar Reza saat mereka menunggu bus yang akan membawa mereka ke lokasi. Ah, cuma mitos, sela Dika, si anak pemberani yang tidak percaya dengan hal-hal mistis. Kalau beneran ada yang hilang, mana mungkin kita diperbolehkan kemah di sana. Tapi tetap aja serem, gumam Lala sambil merapatkan jaketnya. Aku dengar, beberapa tahun lalu ada siswa yang kesurupan di sana. Percakapan mereka terhenti ketika Pak Joko, guru pembina pramuka, memberi instruksi agar mereka segera naik ke dalam bus. Perjalanan menuju hutan memakan waktu sekitar 2 jam. Sepanjang perjalanan, para siswa bercanda dan tertawa, sesekali menikmati pemandangan hijau yang menyegarkan. Setibanya di lokasi, mereka disambut oleh seorang pemandu lokal bernama Pak Wirya, pria parubaya yang mengenakan pakaian sederhana dengan wajah penuh pengalaman. Selamat datang di perkemahan Gunung Merbabu, sapanya dengan suara berat. Saya harap kalian mematuhi aturan di sini. Jangan berbuat macam-macam dan selalu menghormati alam. Beberapa siswa menatap satu sama lain, merasa sedikit merinding dengan nada bicara Pak Wirya yang terdengar serius. Namun, semangat mereka kembali menyala ketika diberi tugas untuk mendirikan tenda. Selama 1 jam, mereka bekerja sama membangun tempat bermalam mereka. Beberapa siswa terlihat kesulitan memasang tiang tenda, sementara yang lain dengan cekatan membantu. Setelah semua tenda berdiri, para siswa berkumpul di tengah area perkemahan untuk mendengarkan arahan dari para pembina. Baik, malam ini kita akan mengadakan api unggun dan beberapa permainan kelompok, kata Bu Siti, guru pembina lainnya. Tapi sebelum itu, kalian bisa beristirahat atau menjelajah sekitar dengan tetap berkelompok. Dika dan kawan-kawannya memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar area perkemahan. Mereka mengikuti jalur setapak yang mengarah ke sebuah sungai kecil, di mana mereka bisa merasakan kesejukan air pegunungan. Namun, suasana yang awalnya ceria berubah ketika Rina tiba-tiba berhenti dan menatap kosong ke arah pepohonan. "Rina, kamu kenapa?" tanya Lala, sedikit cemas. Rina tidak menjawab. Matanya menatap tajam ke satu titik di antara pepohonan yang tampak lebih gelap dari sekitarnya. Reza mencoba menggoyangkan bahunya, dan tiba-tiba Rina tersentak seperti baru saja bangun dari mimpi buruk. Aku merasa seperti ada yang mengawasi kita, gumamnya dengan suara pelan. Dika tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Ah, kamu kebanyakan nonton film horor, Rin. Ayolah, kita harus balik sebelum kena marah. Mereka akhirnya kembali ke perkemahan, tetapi Rina masih merasa gelisah. Malam pun tiba, dan semua siswa berkumpul di sekitar api unggun. Nyala api menari-nari, menciptakan bayangan aneh di antara pepohonan. Kegiatan dimulai dengan menyanyikan lagu-lagu pramuka, diikuti oleh permainan dan cerita-cerita ringan. Namun, ketika giliran Pak Wirya bercerita, suasana berubah. Dulu, sebelum tempat ini dijadikan perkemahan, ada desa kecil di sekitar sini, katanya dengan suara berat. Penduduk desa itu dikenal sebagai orang-orang yang kuat dalam ilmu gaib. Mereka menghilang tanpa jejak setelah terjadi konflik dengan orang luar. Beberapa siswa mulai merasa tidak nyaman. Lala mencengkeram tangan Rina, yang sejak sore tadi sudah merasa aneh. Tapi itu hanya cerita lama, lanjut Pak Wirya, seolah membaca pikiran mereka.
Jadi, jangan takut. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang, membuat api unggun berkedip-kedip. Saat itulah seorang siswa, Andre, mendadak jatuh pingsan. Semua orang panik, sementara beberapa guru mencoba membangunkannya. Saat Andre membuka mata, ekspresinya berubah dingin. Dengan suara yang bukan miliknya, dia berkata, "Kalian seharusnya tidak di sini." Suasana mendadak mencekam. Babak baru dari perjalanan mereka di perkemahan yang seharusnya menyenangkan berubah menjadi awal dari malam yang penuh teror. Keheningan mendadak menyelimuti perkemahan setelah kata-kata menyeramkan keluar dari mulut Andre yang baru saja pingsan. Suaranya terdengar dalam dan berat, seolah bukan miliknya. Beberapa siswa menjerit ketakutan, sementara yang lain bergidik ngeri melihat wajah Andre yang berubah dingin dan matanya menatap kosong ke depan. Pak Joko segera berlutut di sampingnya, mengguncang bahunya dengan cemas. "Andre, sadarlah, nak, jangan bercanda seperti ini." Namun, Andre tidak merespons. Sebaliknya, tubuhnya menegang, dan dari mulutnya keluar gumaman yang tidak jelas, seolah dia sedang berbicara dalam bahasa asing yang tidak dipahami siapapun. Pak Wirya, pemandu lokal, tampak lebih tenang. Dia mendekati Andre, mengamati gerak-geriknya dengan serius, lalu merogoh saku bajunya dan mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti jimat kain kuning. Dengan suara rendah, dia mulai merapal doa. Beberapa detik kemudian, tubuh Andre mendadak lemas dan terjatuh ke tanah. Dia terengah-engah, lalu menatap sekeliling dengan kebingungan. "Apa yang terjadi? Kenapa semua orang menatapku seperti itu?" Siswa-siswa lain masih bergidik ngeri. Rina dan Lala saling berpegangan tangan, sementara Reza dan Dika berusaha menenangkan diri. "Kamu tadi seperti kerasukan," ujar Lala dengan suara bergetar. Andre menelan ludah. Dia tidak mengingat apapun yang baru saja terjadi. "Aku cuma ingat kepalaku pusing." Lalu semuanya gelap. Pak Wirya membantu Andre berdiri. "Lebih baik kamu istirahat. Kalian semua juga jangan terlalu memikirkan ini. Kadang ada energi di tempat tertentu yang bisa mempengaruhi orang-orang yang tubuhnya sedang lemah." Namun, kata-kata Pak Wirya tidak benar-benar menenangkan suasana. Malam semakin larut, dan meskipun kegiatan api unggun tetap dilanjutkan untuk mengurangi ketegangan, banyak siswa yang masih merasa tidak nyaman. Saat mereka akhirnya kembali ke tenda masing-masing, suara jangkrik dan angin malam terdengar lebih menyeramkan dari biasanya. Beberapa siswa tetap berbincang pelan di dalam tenda, tidak berani langsung tidur. Sekitar pukul 2 dini hari, Dika terbangun karena merasa ada sesuatu yang aneh. Awalnya, dia mengira hanya kedinginan. Tetapi ketika dia membuka matanya, dia melihat bayangan hitam berdiri di luar tenda. Jantungnya berdegup kencang. Dia mencoba membangunkan Reza yang tidur di sebelahnya, tetapi Reza hanya menggumam pelan dan berbalik badan. Dika memberanikan diri mengintip lebih jelas melalui celah tenda. Namun, saat dia menatap keluar, bayangan itu sudah menghilang. "Mungkin cuma perasaanku," gumamnya dalam hati, meskipun kegelisahan masih menggelayuti pikirannya. Namun, baru saja dia hendak berbaring kembali, terdengar suara gemerisik dari tenda sebelah. Lalu, terdengar langkah kaki yang berjalan pelan di atas dedaunan kering. "Kre!" Dika menahan napas. Langkah itu terdengar semakin dekat. Dia berpikir apakah harus keluar dan mengecek, tetapi sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa lebih baik dia tetap di dalam tenda. Tiba-tiba, suara jeritan menggema dari arah lain perkemahan. Sontak, semua siswa terbangun. Beberapa orang langsung keluar dari tenda, termasuk Dika dan Reza. Di tengah-tengah perkemahan, seorang siswa perempuan bernama Sinta berdiri dengan tubuh gemetar. Wajahnya pucat pasi, dan dia menunjuk ke arah pepohonan di tepi perkemahan. Aku melihat seseorang berjalan di sana, tapi tubuhnya tidak menyentuh tanah," ujarnya dengan suara terbata-bata. Pak Joko dan Pak Wirya segera menghampiri Sinta. "Kamu yakin?" tanya Pak Joko dengan nada tegang. Sinta mengangguk, air matanya hampir jatuh. "Aku tidak bermimpi, Pak. Aku melihatnya jelas. Dia seperti melayang, dan menatap ke arah kita." Para siswa mulai berbisik-bisik, ketakutan mulai menyelimuti mereka. Rina semakin ketakutan, sementara Lala berusaha menenangkannya. "Sudah,
Semua kembali ke tenda masing-masing, kata Pak Wirya, kali ini dengan suara lebih tegas. Jangan pikirkan hal aneh-aneh. Bisa jadi itu hanya bayangan pohon atau ilusi mata karena kelelahan. Namun, tak ada yang benar-benar yakin dengan kata-kata itu. Setelah beberapa saat, semua siswa dipaksa kembali tidur. Namun, ketakutan telah menyebar di antara mereka. Banyak yang tetap terjaga, termasuk Dika yang terus mendengar suara-suara aneh dari dalam hutan. Menjelang subuh, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Salah satu siswa, Bayu, tiba-tiba menghilang dari tendanya. Saat teman-temannya bangun, mereka menemukan tendanya kosong dengan pintu terbuka. Seluruh perkemahan menjadi gempar. Beberapa guru dan Pak Wirya segera melakukan pencarian, menyusuri hutan dengan senter. Setelah sekitar setengah jam mencari, mereka akhirnya menemukan Bayu. Dia berdiri di bawah pohon besar di tengah hutan, wajahnya kosong, dan tubuhnya dipenuhi goresan seperti bekas cakaran. Ketika Pak Joko mendekat dan mencoba menyentuh bahunya, Bayu tiba-tiba menoleh dengan ekspresi yang tidak manusiawi. "Kalian tidak boleh ada di sini," katanya dengan suara lirih namun menusuk hati. Lalu, dia pingsan begitu saja. Kejadian ini membuat semua orang semakin ketakutan. Para siswa mulai mempertanyakan apakah perkemahan ini benar-benar aman, sementara para guru dan pemandu mulai sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres di tempat ini. Dan ini baru permulaan dari teror yang akan mereka hadapi. Matahari baru saja terbit, tetapi suasana di perkemahan masih diliputi ketegangan. Setelah kejadian aneh tadi malam, sebagian besar siswa nyaris tidak bisa tidur. Mereka duduk berkelompok, membicarakan apa yang terjadi pada Bayu. Beberapa di antaranya masih syok melihat kondisi Bayu yang penuh goresan, dan bagaimana dia tiba-tiba berkata dengan suara yang bukan miliknya. Pak Joko dan para guru pembina tampak berdiskusi serius dengan Pak Wirya di sisi lain perkemahan. Mereka tahu bahwa kejadian ini bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. "Saya sudah bilang, tempat ini bukan sembarang tempat," ujar Pak Wirya dengan nada khawatir. "Ada hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Dan saya takut kita telah mengganggu sesuatu yang seharusnya tidak diganggu." "Jadi, menurut Anda, apa yang harus kita lakukan?" tanya Bu Siti, guru pembina lainnya. "Kami tidak bisa membiarkan anak-anak berada dalam ketakutan seperti ini." Pak Wirya menghela napas dalam. "Kita harus melakukan pembersihan. Saya bisa mencoba menenangkan mereka yang mungkin sudah terganggu, tapi kita harus melakukannya segera sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi." Sementara itu, di tenda siswa, suasana semakin aneh. Rina, yang sejak kemarin sudah merasa gelisah, tiba-tiba merasakan kepalanya sangat berat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, dan matanya mulai memanas. Lala yang duduk di sebelahnya segera menyadari perubahan pada sahabatnya. "Rina, kamu kenapa? Kamu sakit?" Rina tidak menjawab. Tubuhnya mulai bergetar, dan dalam hitungan detik, dia menjerit keras. Semua orang di sekitarnya tersentak kaget. Tiba-tiba, jeritan lain terdengar dari berbagai arah. Beberapa siswa lainnya juga mulai bertingkah aneh. Ada yang menjerit tanpa alasan, ada yang tertawa dengan suara mengerikan, dan ada pula yang tiba-tiba berbicara dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Lala menatap sekeliling dengan ngeri. Apa yang terjadi? Kenapa mereka jadi begini? Reza dan Dika berusaha menahan Rina yang kini bergerak liar, tetapi kekuatannya seolah bertambah berkali-kali lipat. Matanya yang dulu lembut kini dipenuhi kemarahan, dan dari mulutnya keluar suara serak yang mengerikan. "Kalian, seharusnya, tidak ada di sini," katanya dengan suara terputus-putus. Sementara itu, seorang siswa laki-laki bernama Arman menatap langit sambil tertawa terbahak-bahak. "Mereka datang. Mereka datang untuk kalian." Jeritan demi jeritan menggema di seluruh area perkemahan. Para siswa yang masih sadar berlari ke arah para guru dengan ketakutan. "Pak, Bu, tolong. Mereka kesurupan." Pak Wirya langsung bertindak cepat. Dia mengeluarkan segenggam garam dan mulai menaburkannya di sekitar perkemahan sambil melantunkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. "Kalian yang tak terlihat, pergilah. Ini bukan tempat kalian lagi." Namun, doa itu tampaknya belum cukup. Rina tiba-tiba menoleh ke arahnya dan tertawa dingin. "Kau tidak bisa mengusir kami begitu saja, tua bangka,"
ucapnya dengan suara yang bukan miliknya. Pak Wirya menatap Rina dengan tajam. Kamu siapa? Rina menyeringai. Aku adalah bagian dari mereka yang diusir, yang ditinggalkan. Pak Wirya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang terjadi. Dia melanjutkan ritualnya dengan lebih intens, sementara para guru dan siswa lainnya mencoba menahan mereka yang masih kesurupan. Lala memeluk Rina erat, air matanya mengalir. Rina, sadarlah, ini bukan kamu. Sesaat, tubuh Rina menegang, lalu tiba-tiba dia ambruk ke tanah, napasnya tersengal-sengal. Begitu pula dengan siswa lain yang kerasukan. Seolah-olah sesuatu telah menarik energi mereka keluar secara paksa. Suasana hening. Hanya suara angin yang berhembus pelan di antara pepohonan. Pak Wirya menatap para siswa yang kini tergeletak lemas. Ini belum selesai, katanya dengan suara tegas. Kita harus segera pergi dari sini sebelum hal yang lebih buruk terjadi. Namun, ketika mereka bersiap-siap untuk mengemasi barang-barang mereka, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Kabut tebal tiba-tiba turun, menyelimuti perkemahan dengan cepat. Dalam hitungan detik, jarak pandang berkurang drastis. Bahkan tenda-tenda yang berjarak hanya beberapa meter pun mulai menghilang dari pandangan. Salah satu siswa berteriak ketakutan. Pak, Bu, kita terjebak. Kita tidak bisa melihat jalan keluar. Pak Wirya menatap kabut dengan wajah serius. Mereka belum membiarkan kita pergi. Para siswa mulai panik. Mereka merasa seolah-olah sesuatu sedang mengawasi mereka dari balik kabut. Beberapa bahkan mengaku mendengar bisikan di telinga mereka, suara-suara samar yang berbicara dalam bahasa yang tidak mereka pahami. Pak Joko mencoba menenangkan semua orang. Kita harus tetap bersama. Jangan berpencar. Semua tetap di sini sampai kabut mulai hilang. Namun, mereka semua tahu bahwa ini bukan kabut biasa. Ini adalah peringatan. Sesuatu yang mengerikan sedang menahan mereka di tempat itu. Dan mereka belum tahu bagaimana cara keluar. Kabut tebal terus menyelimuti perkemahan, menciptakan suasana mencekam yang membuat semua orang semakin gelisah. Udara yang sebelumnya sejuk berubah menjadi dingin menggigit, dan suara hutan yang biasanya ramai oleh kicauan burung kini senyap seakan-akan semua makhluk di dalamnya tengah menahan napas. Pak Joko mencoba menghubungi pihak sekolah dengan radio komunikasi yang mereka bawa, tetapi hanya terdengar suara statis. Sinyal ponsel pun nihil. Sementara itu, Pak Wirya berdiri di tengah perkemahan dengan ekspresi penuh pertimbangan. Kita harus menemukan jalan keluar sebelum malam kembali tiba, ujarnya dengan nada serius. Jika kita tetap di sini, entitas yang mengganggu kita akan semakin kuat. Lala yang masih memeluk Rina yang lemas bertanya dengan suara gemetar, Pak, sebenarnya apa yang terjadi di tempat ini? Pak Wirya menghela napas panjang sebelum menjawab, kalian mungkin tidak mengetahuinya, tetapi jauh sebelum tempat ini dijadikan lokasi perkemahan, ada sebuah desa di hutan ini. Para siswa yang masih sadar mulai berkumpul, mendengarkan dengan saksama. Desa itu dihuni oleh orang-orang yang memiliki ilmu kebatinan tinggi. Mereka hidup selaras dengan alam, tetapi mereka juga sangat tertutup terhadap dunia luar. Lanjut Pak Wirya. Suatu hari, ada kelompok orang dari luar yang datang dan mencoba mengambil tanah mereka dengan paksa. Penduduk desa melawan, tetapi mereka kalah jumlah. Akhirnya, desa itu dihancurkan, dan penduduknya menghilang secara misterius. Dika menelan ludah. Jadi, maksud Bapak, arwah mereka masih ada di sini. Pak Wirya mengangguk pelan. Mereka tidak pernah benar-benar pergi. Mereka masih merasa marah dan terusir, dan siapapun yang datang ke tempat ini dianggap sebagai penyusup. Suasana semakin mencekam. Para siswa yang mendengar cerita itu mulai saling berpandangan dengan wajah ketakutan. Tapi, kenapa baru sekarang terjadi kesurupan seperti ini? Bukankah tempat ini sudah sering dipakai untuk kemah? Tanya Reza dengan ragu. Pak Wirya menatap ke arah langit yang kini dipenuhi kabut. Mungkin ada sesuatu yang kita lakukan yang membuat mereka marah. Mungkin ada aturan tak tertulis yang kita langgar. Mendengar itu, Pak Joko dan Bu Siti langsung memikirkan kejadian aneh sejak kemarin. Mungkinkah ada siswa yang tanpa sadar telah melakukan sesuatu yang menyinggung penghuni tak kasat mata di tempat ini? Saat mereka tengah berdiskusi, tiba-tiba Andre yang sejak tadi duduk diam mulai menggigil hebat.
Wajahnya berubah pucat, dan matanya kembali kosong. Kita tidak boleh pergi. Suaranya terdengar pelan, tetapi cukup untuk membuat semua orang bergidik. Pak Wirya segera mendekatinya dan berusaha menyadarkannya, tetapi Andre hanya tertawa kecil, lalu menatap tajam ke arah Pak Wirya. Kalian tidak akan bisa keluar. Tiba-tiba, dari dalam hutan terdengar suara-suara aneh. Bukan suara binatang, melainkan suara bisikan yang bercampur dengan isakan tangis. Suara itu datang dari berbagai arah, membuat beberapa siswa menutup telinga mereka karena tidak tahan mendengarnya. Bu Siti mulai panik. Kita harus pergi sekarang. Tunggu. Pak Wirya tampak berpikir keras. Sebelum pergi, kita harus melakukan ritual permohonan izin. Lala menatapnya dengan bingung. Maksud Bapak? Kita harus meminta izin kepada mereka yang ada di sini, jawab Pak Wirya. Jika kita pergi tanpa melakukan itu, kita mungkin tidak akan pernah menemukan jalan keluar. Meski terdengar aneh, tidak ada pilihan lain. Pak Wirya segera menggambar lingkaran di tanah menggunakan garam yang ia bawa. Ia meminta semua siswa berkumpul di dalam lingkaran itu, lalu menyalakan dupa dan mulai merapal doa dalam bahasa Jawa kuno. Awalnya, tidak ada yang terjadi. Namun, saat doa itu semakin lama dilantunkan, angin yang tadinya diam mendadak berhembus kencang. Api unggun yang tinggal bara pun berkobar sesaat sebelum padam dengan sendirinya. Lalu, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Pergilah, dengan hormat. Sejenak, semua orang menahan napas. Kabut yang menutupi perkemahan perlahan mulai menipis. Suara hutan yang sebelumnya menghilang kini kembali terdengar, seolah-olah semuanya kembali normal. Pak Wirya membuka matanya dan tersenyum lega. Mereka telah memberi kita izin untuk pergi. Tanpa membuang waktu, semua siswa dan guru segera mengemasi barang-barang mereka. Rina, Andre, dan Bayu yang sebelumnya kesurupan tampak lebih baik, meskipun masih lemah. Dengan panduan dari Pak Wirya, mereka bergerak cepat keluar dari perkemahan. Jalan setapak yang sebelumnya tertutup kabut kini terlihat jelas. Mereka mengikuti jalur itu dengan hati-hati, masih waspada kalau sesuatu yang buruk terjadi lagi. Namun, saat mereka hampir mencapai titik di mana bus mereka diparkir, Rina tiba-tiba berhenti dan berbalik menatap hutan. Lala yang berada di sampingnya ikut berhenti. Rina, kenapa? Rina tidak menjawab. Dia hanya menatap ke arah pepohonan dengan ekspresi kosong, lalu berbisik lirih, mereka masih ada di sana. Lala merinding mendengar kata-kata itu, tetapi sebelum dia bisa bertanya lebih lanjut, Pak Joko sudah menyuruh semua orang untuk segera naik ke bus. Ketika kendaraan itu mulai melaju meninggalkan hutan, Rina melirik ke jendela dan untuk sesaat, ia melihat sesuatu berdiri di antara pepohonan. Sosok samar seorang wanita berpakaian putih, dengan mata hitam pekat, menatap ke arah mereka. Kemudian, sosok itu menghilang di balik kabut yang kembali turun perlahan. Perkemahan itu mungkin telah mereka tinggalkan. Namun, bagi beberapa orang, bayangan dari malam mencekam itu akan terus menghantui mereka. Perjalanan pulang dari perkemahan terasa sunyi. Tak ada gelak tawa atau obrolan ceria seperti saat mereka berangkat. Semua siswa duduk diam dengan pikiran masing-masing. Beberapa masih terlihat pucat, sementara yang lain sibuk menatap keluar jendela, seolah memastikan bahwa mereka benar-benar telah meninggalkan tempat itu. Di kursi belakang bus, Rina duduk bersandar dengan mata setengah terpejam. Kepalanya masih terasa berat setelah kejadian yang menimpanya tadi malam. Lala duduk di sebelahnya, terus menggenggam tangannya. "Kamu masih pusing?" tanya Lala pelan. Rina mengangguk lemah. "Aku masih merasa aneh. Seperti ada sesuatu yang mengawasi kita." Lala menelan ludah. Ia ingin mengatakan bahwa semua sudah berakhir, bahwa mereka sudah selamat. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia juga merasa ada sesuatu yang belum selesai. Di bagian depan bus, Pak Wirya duduk bersama Pak Joko dan Bu Siti. Wajah mereka masih menyeratkan ketegangan. "Saya masih tidak mengerti," kata Pak Joko, memecah keheningan. "Apa yang sebenarnya terjadi semalam? Kenapa bisa terjadi kesurupan massal?" Pak Wirya menghela napas panjang sebelum menjawab, "Ada sesuatu yang terganggu. Mungkin karena keberadaan kita, atau mungkin karena seseorang telah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya."
Bu Siti tampak berpikir. Tapi kita tidak melakukan apapun yang aneh. Semua kegiatan kita normal seperti perkemahan biasa. Pak Wirya menggeleng. Tidak sesederhana itu. Mungkin kita tidak sadar telah menginjak tempat yang dianggap sakral. Atau mungkin ada sesuatu yang dibawa oleh seseorang dari tempat itu. Kata-kata Pak Wirya membuat semua orang di sekitarnya terdiam. Membawa sesuatu? Lalu, tiba-tiba Andre yang duduk beberapa bangku di belakang mereka bersuara. Pak? Mereka menoleh. Andre tampak ragu, tetapi akhirnya ia mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah batu kecil berwarna hitam pekat. Aku menemukan ini di dekat pohon besar saat kita pertama kali tiba di sana, ucap Andre pelan. Aku pikir ini hanya batu biasa, jadi aku membawanya sebagai kenang-kenangan. Pak Wirya langsung menegang. Ia meraih batu itu dan mengamatinya dengan seksama. Ekspresinya berubah serius. Ini bukan batu biasa, katanya dengan suara berat. Ini mungkin bagian dari sesuatu yang penting di tempat itu. Bisa jadi ini adalah peninggalan dari mereka yang pernah tinggal di sana. Dengan membawanya, kamu tanpa sadar telah mengganggu mereka. Andre langsung pucat pasi. Jadi, semuanya terjadi karena aku? Bukan salahmu sepenuhnya, kata Pak Wirya menenangkan. Kamu tidak tahu. Tapi sekarang, kita harus mengembalikannya. Pak Wirya merogoh kantongnya, mengeluarkan selembar kain kuning, lalu membungkus batu itu dengan hati-hati. Ia kemudian menutup matanya dan merapalkan doa dengan suara pelan. Setelah beberapa menit, ia membuka mata dan berkata, aku akan menguburkannya kembali nanti. Semoga setelah ini, semuanya benar-benar selesai. Andre hanya bisa menunduk, merasa bersalah. Beberapa jam kemudian, mereka akhirnya tiba kembali di sekolah. Para siswa turun dari bus dengan perasaan lega, meski kelelahan masih terasa di wajah mereka. Beberapa orang tua yang menunggu langsung menghampiri anak-anak mereka, bertanya-tanya mengapa mereka tampak begitu murung. Namun, tidak ada yang benar-benar bisa menceritakan apa yang telah mereka alami. Lala dan Rina berjalan perlahan menuju gerbang sekolah. Aku masih tidak percaya kita mengalami semua ini, gumam Lala. Rina mengangguk. Aku juga. Tapi, aku merasa ini belum sepenuhnya berakhir. Lala menatapnya dengan bingung. Maksudmu? Rina menggigit bibirnya. Aku tidak tahu. Tapi sejak tadi, aku merasa ada sesuatu yang mengikuti kita. Lala merinding. Ia ingin menganggap itu hanya perasaan Rina yang masih trauma. Tetapi kemudian, saat mereka melewati kaca besar di depan ruang guru, sesuatu membuat mereka berdua terhenti. Refleksi di kaca itu menunjukkan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Di belakang mereka, sesosok bayangan hitam berdiri diam, mengawasi. Lala menoleh cepat ke belakang, tetapi tidak ada siapapun di sana. Ketika ia kembali menatap kaca, bayangan itu sudah menghilang. Rina menggenggam tangannya lebih erat. Aku bilang kan, ini belum selesai. Lala hanya bisa menelan ludah, menyadari bahwa perkemahan itu mungkin sudah berakhir. Tapi sesuatu dari hutan itu telah ikut pulang bersama mereka. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.